Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Hari ini Bapak ibu, tertanggal 24 April ada kabar baik. Ini berdasarkan informasi dari rekan-rekan guru di lapangan. Itu mulai pencairan Bapak ibu. Ini update dari salah satu rekan guru di grup ya. Ada postingannya, ini menarik. BRI non-ASN cair di malam Jumat tadi malam. Ini menampilkan transferan atau mobile banking transaksinya ya, tertanggal di sini. Kalau kita lihat di sini ya, tanggal 23 April 2026 Bapak Ibu. Ini besarannya ditutupi, tapi di sini disebutkan ini non-ASN. Berarti kalau pencairan untuk non-ASN ini menunjukkan pencairan di Puslap di Kementerian Pendidikan sudah berjalan. Karena kalau untuk non-ASN itu adalah kategorinya pencairannya itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui Puslapdik. Kalau Kementerian Keuangan itu melalui Kementerian Keuangan. Nampaknya untuk Kementerian Keuangan ini belum berjalan. Yang berjalan dari untuk teman-teman non-ASN. Semoga hari ini Bapak Ibu dari Kemenkeu juga sudah mulai realisasi ya. Ini ada pertanyaan dari rekan-rekan guru menanyakan terkait komentar ini. Postingan ini ditanyakan daerah mana? Di daerah Madiun, Jawa Timur Bapak Ibu. Ini untuk jenjang SD yang sudah cair non-ASN seperti itu. Jadi diperkirakan akan semakin masif pencairan siang ini hari Jumat tanggal 24 April dan Senin lusa Bapak Ibu 27 April 2026 Bapak Ibu. Untuk SKTP bulan April ini ada dua tanggal yang terpantau. Yang pertama 15 April, SKTP 15 April. Kemudian ada juga yang 17 April. Bapak Ibu silahkan cantumkan di kolom komentar Bapak Ibu SKTP Aprilnya tertanggal berapa. Atau mungkin ada yang di atas 17 April ya. Silahkan di komentar. Kalau uangnya masuk jangan diambil habis Bu Pak. Karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh Mbak. Jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan jadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi. Atau satu digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data Bapak Ibu ya. Harus selalu ngecek, diverifikasi dapodiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenkeu. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenkeu akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran masing-masing guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di dapodiknya pada bulan sebelumnya tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapet ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dihimbau kembali ya jika ada perubahan kondisi di lapangan, baik itu mutasi guru. Bapak Ibu udah pindah nih sekolah, Bapak Ibu nggak update datanya, ya nggak bisa terima lagi. Kalau ada mutasi guru, kemudian ada masalah perubahan data lainnya atau kejadian lainnya, segera dengan cepat perbaiki dapodiknya ya. Maka semakin tepat waktu, maka penyaluran tunjangan Bapak Ibu juga akan semakin sesuai dengan jadwal. Selain itu, untuk ASN jika ada ketidaksesuaian data gaji pokok terkait dengan pangkat, golongan, dan masa kerja, agar memutakhirkan data kepegawaian pada SIA-SN dengan melaporkan ke BKD, PKPSDM setempat. Ingat ya, jangan lupa. Oke, Pak Ribut, tadi udah denger ya penjelasannya ini ya dari Bu Nunu tadi. Memang agak cukup jelimet ya Bu ya, harus memutakhirkan data terus begitu ya. Bukan jelimet tapi harus semangat. Oh, harus semangat, iya. Karena ya kalau enggak nanti telat gitu loh masuknya. Betul. Ya kan. Oke, nah kalau Pak Ribut sendiri pengalamannya ini beneran nggak Pak? Langsung ditransfer ke rekening Bapak apa gimana? Betul, langsung ditransfer ke rekening saya.
Oh, jadi nggak melalui pihak-pihak lain begitu ya Bu ya, Nah, langsung kalau ya? enggak ya, karena Pak Ribut non ASN, dia langsung ke rekeningnya ya kan Pak Ribut ya. Ya betul banget, sudah tak belikan baju-baju lebaran. Waduh, mantap. Nah, ini Pak Ribut, ini mumpung kesempatan ada Q&A nih, silakan monggo kalau mau bertanya nih ke Bu Nunu nih. Ya, Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Pak Ribut. Saya berharap dengan Dirjen GDK Bu Nunu ini mudah-mudahan saya mengabdi sudah lama 23 tahun mengabdi menjadi guru honorer dan sekarang ketika paruh waktu, mudah-mudahan guru-guru di seluruh Indonesia yang masih statusnya guru P3K paruh waktu, mudah-mudahan ngomong ada Bu Nunu di sini bisa diangkat menjadi guru P3K penuh waktu atau P3K, mudah-mudahan segera diangkat, apalagi kesejahteraannya mudah-mudahan lebih ditambah lagi agar orang-orang yang mendidik, mencerdaskan anak didik bangsa bisa semangat lagi untuk mendidik anak-anak menjadi cerdas di Indonesia ini, gitu Bu Nunu. Itu aja. Ya terus, ngomong saya ini masih guru P3K paruh waktu, kan kerjanya sama dengan guru penuh waktu P3K atau PNS. Kira-kira bisa nggak Bu? Seperti saya ini guru P3K paruh waktu, misalkan kerjanya nggak sama dengan mereka atau pulangnya lebih cepat lagi gitu, nggak sama dengan PNS atau P3K gitu, bisa nggak kira-kira? Ya, Pak, pertanyaannya bagus dan sulit nih Pak Ribut. Yang pertama ya, yang pertama saja pertanyaan yang pertama dulu. Jadi kalau untuk perubahan status dari paruh waktu kepada penuh waktu itu sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Jadi yang pasti Pak Ribut sudah punya NIP kan ya? Ya, sudah punya NIP. Jadi tinggal nanti kalau tahun ini pemerintah daerah membuka formasi untuk kekosongan guru untuk jabatan nih Pak Ribut, misalnya guru mata pelajaran Pak Ribut, itu sebenarnya bisa langsung diisi dan dengan demikian status paruh waktu itu menjadi penuh waktu. Jadi kami juga mendorong ya, karena paruh waktu itu jumlahnya cukup banyak di Indonesia, itu kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia jika membutuhkan guru-guru dengan mata pelajaran itu, pertama yang kita prioritaskan adalah yang paruh waktu itu menjadi penuh waktu agar kepastian kesejahteraannya juga dapat diterima oleh guru-guru tersebut. Kemudian terkait dengan jam kerja ya Pak, sebenarnya semua guru baik ASN maupun non ASN itu beban kerjanya itu sama loh Pak. Nggak ada yang misalnya kalau honor itu harus sampai malam tuh nggak ada, karena semua beban kerjanya itu diatur dalam Permendikdasmen tentang beban kerja guru, yang ada juga Kepmennya turunannya. Di situ beban kerja guru itu 24 jam. Semua guru sama. 24 jam itu jika di sekolah Pak Ribut itu hanya Pak Ribut ternyata guru apa? Guru seni ya? Iya, saya guru kelas sekarang, kalau dulu guru seni budaya. Ya, kalau sudah guru kelas itu beban kerjanya sudah ngajar selesai anak-anak selesai bareng dengan guru yang lain Pak Ribut. Kalau guru seni mungkin tidak bisa 24 jam karena kan jadwal seni di sekolah itu tidak banyak. Nah sekarang kalau sudah jadi guru kelas ya sama, hak kewajiban. Kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book Buku Pegangan Guru Sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.